Halo, selamat datang di channel saya, Husni Firmansyah. Di sini saya akan share pengalaman saya menyelesaikan salah satu soal di Hackerrank yang bernama Determining DNA Health. Ini tuh soal level sulit dengan tingkat keberhasilan di bawah 40%. Buat kamu yang jago coding, saya saranin deh cobain soal ini. Kira-kira bakal jadi tantangan buat kamu nggak ya tuh? Kalau kamu udah pernah nyelesainnya, komen di bawah ya. Mungkin solusi kamu beda sama punya saya. Kalau mau tahu lebih banyak soal masalahnya, kamu bisa ke hackerrank.com terus ketik DNA Health di kolom pencarian. Nanti bakal muncul pop-up, tinggal klik aja soal yang judulnya Determining DNA Health. Oke, yuk kita lihat dulu masalahnya apa. Jadi gini, masalahnya tuh deskripsinya panjang dan banyak penjelasan. Tenang aja, saya akan jelasin pakai contoh yang simpel. Jadi dikasih beberapa gen ya, beserta nilai mereka dalam array yang dimulai dari indeks 0. Ada 6 gen dengan nilai masing-masing. Gen A nilainya 1, gen B nilainya 2 dan 6, gen C nilainya 3, gen AA nilainya 4, dan terakhir gen D nilainya 5. Kita juga dikasih beberapa strand DNA ya, beserta indeks mulai dan akhir buat ngitung DNA health dari setiap strand. Contohnya, ada 3 strand DNA masing-masing dengan indeks awal dan akhir. Strand pertama CAAB dengan indeks awal 1 dan indeks akhir 5. Strand kedua XYZ dengan indeks awal 0 dan akhir 4. Strand ketiga BCD YBC dengan indeks awal 2 dan akhir 4. Jadi masalahnya adalah ngitung DNA health dari setiap strand dan nanti cetak nilai DNA health yang paling kecil dan yang paling besar. Misalnya strand DNA CAAB punya nilai DNA health 19. Itu didapat dari gen C yang nilainya 3, gen AA yang nilainya 8 dari dua kemunculan gen AA masing-masing nilainya 4. Dan gen B dengan total nilai 8, 2 plus 6. Karena gen B ada di antara rentang indeks awal dan akhir, yaitu 1 dan 5. Buat strand kedua XYZ, nilai kesehatannya, nilai DNA health-nya itu 0. Karena nggak ada gen yang muncul di strand itu. Buat strand ketiga BCD YBC, nilai kesehatannya adalah 11. Itu didapat dari gen C yang muncul 2 kali dengan total nilai 6. 2 kali nilai 3 ya, 6. Dan gen D yang nilainya 5. Jadi gen B nilainya 0 karena rentang strand dari indeks awal 2 sampai akhir 4. Sementara gen B indeksnya 1 dan 5. Setelah ngitung DNA health dari semua strand, nilai DNA health yang paling kecil itu 0 dari strand kedua. Dan yang paling besar adalah 19 dari strand pertama. Jadi hasilnya 0, 19. Nah, setelah paham masalahnya, mungkin kamu mikir, emang bener ini soal level sulit? Menurutku sih solusinya sederhana. Kita tinggal looping semua strand, telusuri tiap strand dan bandingin sama gen-gen yang ada. Kalau ada yang cocok dan ada di rentang yang ditentukan, kita hitung DNA health-nya. Setelah itu kita looping lagi buat cari nilai DNA health yang paling kecil dan yang paling besar. Kalau mikir kayak gitu, saya mungkin setuju sama kamu. Soalnya kelihatan gampang kan? Tapi sayangnya tantangannya lebih rumit. Jumlah gen dan strand bisa sampai 100.000 dan total karakternya bisa mencapai 2 juta. Kalau pakai cara yang tadi kita bahas bakal kena TLE, time limit exceeded. Karena kompleksitas waktunya O M kali N, di mana M itu jumlah total gen dan N itu jumlah total strand. Jadi solusinya apa? Habis ini saya akan jelasin gimana caranya nyelesain masalah ini. Kalau kamu mau coba nyelesain sendiri dulu, silahkan pause atau stop videonya. Terus balik lagi buat bandingin solusimu sama punya saya. Tapi nggak apa-apa juga kalau kamu pengen lanjut nonton sekarang. Oke, yuk kita masuk ke solusinya. Jadi gimana solusinya? Biar gak kena TLE, time limit exceeded, saya perlu pakai algoritma yang setidaknya punya kompleksitas waktu O, M, long N, atau bahkan O, N. Algoritma yang akan saya pakai adalah, pertama, saya akan pakai try buat mengorganisir gen-gen dan nilainya. Kedua, saya akan pakai suffix tree
buat mengorganisir setiap strand DNA. Kita mulai dari penjelasan try gen dulu. Try ini terdiri dari beberapa node dengan node akar di paling atas. Dari node akar ini ada cabang-cabang ke node A buat gen A, node B buat gen B, node C buat gen C, dan node D buat gen D. Node A juga punya cabang ke bawah ke node A lagi yang mewakili gen AA. Beberapa node punya nilai. Ini menunjukkan indeks dan nilai dari gen itu. Contohnya, node A punya indeks 0 dan nilai 1. Node A di bawahnya yang mewakili gen AA punya indeks 3 dan nilai 4. Begitu juga dengan node lain seperti B, C, dan D. Oke, sekarang lanjut ke suffix tree. Setiap strand DNA akan diubah menjadi suffix tree. Misalnya, kita ambil strand CAAB. Setelah diubah, tampilannya mirip try kan? Itu karena suffix tree ini sebenarnya try yang sudah dikompresi. Strand CAAB punya 5 suffix. CAAB, AAAB, AAB, AB, dan B. Di suffix tree ada node-node mulai dari node akar di atas, lalu ada node X dan Y. Ada garis-garis penghubung diwakili panah antar node. Dan ada daun di ujungnya. Jumlah daun menunjukkan berapa kali prefix muncul. Misalnya, prefix CA punya 1 daun, berarti muncul sekali di strand. Contoh lain, prefix A punya 3 daun, artinya A muncul 3 kali di strand CAAB. Terakhir, contoh lain, prefix AA punya 2 daun, yang artinya AA muncul 2 kali di strand. Jumlah daun buat suatu prefix nanti menunjukkan berapa kali gen itu muncul di strand. Untuk bikin suffix tree, saya akan pakai algoritma ONNEN, karena algoritma ini bikin tree dengan kompleksitas waktu dan ruang O(n). Suffix tree dipakai buat nyari gen-gen di strand. Kalau ketemu kita bisa hitung DNA health-nya. Caranya, telusuri suffix tree pakai DFS, depth first search, sambil cek di try apakah ada gen yang cocok. Kalau ketemu, hitung DNA health-nya dan kalikan dengan jumlah daun di edge tersebut. Jumlah daun menunjukkan berapa kali gen itu muncul di strand. Misalnya, buat ngitung DNA health strand CAAB, kita mulai dengan menelusuri suffix tree dari node akar di atas pakai DFS. Mulai dari akar, kita bergerak di edge yang dilabeli CAAB. Kita cek tiap karakter di edge itu. Apakah karakter C ada di try gen? Ada. Sekarang kita hitung DNA health buat C. C punya indeks 2 di daftar gen. Pertama kita cek apakah indeks ini masuk dalam rentang indeks awal dan akhir strand. Ya, masuk. Nilai dari C adalah 3. Terus kita cek jumlah daun di edge saat ini. Jumlah daunnya 1. Jadi kita kalikan 3 dengan 1. Hasilnya 3. Setelah kamu udah hitung DNA health buat gen C, sekarang nilai DNA health strand adalah 3. Selanjutnya kita lanjut telusuri suffix tree. Tapi sebelum bergerak, kita cek dulu try. Apakah ada node di bawah node C? Nggak ada. Jadi kita lanjut ke edge lain. Sekarang kita telusuri edge dengan label A. Apakah A ada di try? Ada. Berapa indeksnya? Indeksnya 0. Kita cek apakah indeks ini masuk rentang indeks awal dan akhir strand? Nggak masuk. Jadi kita lewati hitungan buat gen A. Dan kasih nilai 0 buat kasus ini. Kita lanjut lagi. Setelah A pertama, kita bergerak ke A berikutnya di edge. Apakah A ada di try? Ada. Berapa indeksnya? Indeksnya 3. Yang mewakili gen AA. Sekarang cek apakah indeks ini masuk rentang indeks awal dan akhir strand 1-5. Masuk. Nilai dari A adalah 4. Berapa daun yang ada di suffix tree buat edge ini? Ada 2 daun. Jadi kita kalikan 4 dengan 2. Hasilnya 8. Kita tambahkan ini ke nilai DNA health sebelumnya yang bernilai 3. Sekarang 3 plus 8 sama dengan 11. DNA health strand saat ini adalah 11. Kita lanjut telusur suffix tree. Karena nggak ada node lagi setelah A, kita bergerak ke edge lain. Edge berikutnya adalah B. Apakah B ada di try? Ada. Jadi kita hitung DNA health-nya. B punya nilai total 8 dari 2 plus 6. Karena kedua nilainya valid dalam rentang indeks awal dan akhir strand. Kita tambahkan nilai ini ke DNA health sebelumnya yang 11. Sekarang 11 plus 8 sama dengan 19. Akhirnya kita lanjut telusuri lagi, tapi karena nggak ada node di bawah B, dan nggak ada edge lain buat ditelusuri, proses selesai. Nilai total DNA health strand CAAB adalah 19. Buat hitung DNA health strand lain, prosesnya sama. Setelah dihitung, DNA health strand X, Y, Z akan jadi 0. Dan DNA health strand B, C, D, Y, B, C akan jadi 11. Dengan mengambil nilai DNA health terkecil dan terbesar, kita dapatkan minimum 0 dan maksimum 19.
Jadi hasilnya 0, 19. Kesimpulannya buat menyelesaikan masalah ini, pertama bikin try dari gen dan nilainya. Kedua, bangun suffix tree buat setiap strand pakai algoritma Ukonen. Ketiga, telusuri suffix tree sambil cek try buat nyari kecocokan gen dan hitung DNA health-nya. Keempat, cari nilai DNA health minimum dan maksimum dari strand-strand itu dan cetak hasilnya. Di video ini saya nggak akan masuk detail soal try, suffix tree, algoritma Ukonen atau DFS. Kamu bisa cari penjelasan soal algoritma-algoritma ini di YouTube atau gabung di kelas coding.id. Karena ini akan jadi bagian dari materi kelas yang saya ajarkan. Sebelum kita lanjut ke coding, kalau kamu lagi nonton di HP, saya saranin pindah ke laptop atau desktop biar lebih jelas lihat kodenya. Oke, yuk kita lanjut ke codingnya.
Makasih banget udah nonton videonya. Kalau kamu suka jangan lupa kasih jempol di bawah ya. Dan kalau mau lihat video-video lainnya jangan lupa subscribe. Kalau kamu punya solusi lain buat masalah ini, share aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga hari menyenangkan. Sampai jumpa.